tulang pipa, tulang pipi, tulang tidak beraturan, tulang pendek. Ini penyambung dari rangka tulang itu sendiri. Ya, bentuk tulang pada manusia. Berarti tadi kita sudah belajar kerangka. Sekarang kita belajar bentuk tulangnya. Tulang pipi gunanya untuk apa? Nah, tulang pipi juga penyambung juga untuk membatasi tulang rusuk menuju tulang pinggul. Nah, bentuk tulang pipih itu sendiri ya, untuk secara keseluruhan seperti ini. Ya, ini ditopang untuk nahan tulang rusuk. Di sini bentuk tulang tulang rusuk itu sendiri. Yang di sini ya. Nah, itu untuk menahan tulang rusuk itu sendiri. Tulang tidak beraturan yang penyeimbang tadi. Ya, berarti kalau kita tidak beraturan di sini, berarti kita tidak bisa bebas bergerak, ya. Mau ke kanan, mau ke kiri, ya, itu tulang tidak beraturan maksudnya sebagai fungsi kita bebas untuk bergerak, ataupun kita sujud, ataupun kita ruku, ataupun lain sebagainya. Nah, di situ kita tulang tidak beraturan diciptakan karena kita dibebaskan oleh Allah, ya, untuk sebebas-bebasnya bergerak, tapi menjaga ketaatan, ya. Nah, dibentuklah tulang tidak beraturan. Nah, untuk tulang pipa yang ada di lengan, ya, itu dalamnya ada bagian-bagian yang dilapisinya. Kalau kita bongkar tulang sapi ada sumsum, di situ juga ada sumsum. Di antaranya ada epifise, metafis, diafis, dan epifis. Epifis itu berarti bagian terluar. Cuman kalau kita bongkar sedikit, ini ada sedikit krenyes, kayak ibaratnya kalau kita makan ayam geprek, ya. Nah, itu epifis. Metafis juga sama, di bagian kedua, di bagian terluar atas atau bawah dari sebelum epifisis, semacam metafis. Dan semuanya rangka dari atas sampai ke bawah itu ada uratnya, urat tulang namanya. Nah, namanya diafis. Ya, ingat, epifis, metafis, diafis. Kenapa bentuknya seperti ini? Ibarat kita mempunyai topangan-topangan nih. Ibaratnya kita mesin mobil dah. Gardan, ya, tahu gardan, ya? Gardan ketinggian. Kalau kita lari ke motor, sepeda aja deh, ya, sepeda. Karena musim corona, ya, jadi viral lagi sepeda. Anggap lurus, ya. Ya. Yalah. Di sini kita mempunyai stang sepeda. Dan juga di sini ada kerangka sepeda untuk stang. Di kerangka stang kenapa mempunyai engsel di sini? Ya, supaya bisa melicinkan stang-stang itu sendiri. Kalau stangnya kaku kayak sepeda fiksi, ya kan, kita ngikutin aja stang ban, kerangka ngikutin ban. Cuman kalau kita memiliki secara motor ataupun itu, kenapa harus ada engselnya? Supaya bisa belok kanan belok kiri ketika dibutuhkan. Sama juga seperti ini, supaya tidak bunyi krekek aja kalau kita bergerak. Baik, ya. Apa maksud saya, ya? Nah, selanjutnya sistem gerak struktur tulang itu sendiri. Di dalam tulang ada struktur lagi, dinamakan struktur tulang, di mana ada tulang spons,
Itu tulang spon, tulang kompak, tulang prosetorium, ya, itu adanya di daerah sini, ya. Fungsinya ya sebagai tulang itu sendiri, nanti sebagai urat tulang itu sendiri untuk memerintahkan kerja gerak dari tulang itu sendiri. Baik ya, ada tulang kompak juga. Tuh betapa canggihnya tuh, di dalam tulang ada tulang, ada struktur tulang itu sendiri. Tulang kompak ya itu tadi untuk perintah langsung dari tulang, apa namanya, tulang, perintah dari otak menuju ke tulang. Ya, tulang kompak itu sistem penggerak seperti anak buahnya dari tulang itu sendiri. Jadi sebagai penopang juga eh, sebagai penerima perintah dari pergerakan itu sendiri. Ada trabekula. Trabekula ini mendekati lapisan terluar dari tulang. Fungsinya apa juga? Fungsinya kalau kita mau, apa namanya, biar bersentuhan dengan otot, bersentuhan dengan itu enggak, apa namanya, enggak begitu enggak begitu enggak begitu enggak begitu berasa gitu loh. Itulah ciptaan Allah. Ada preustesium, juga ada pembuluh darah. Nah, makanya ada pembuluh darah di tulang itu. Kalau kita makan tulang ayam kan pasti ada darahnya di tulangnya. Nah, itu kenapa? Karena sebagai udara itu sebagai penyambung kehidupan. Kalau tidak ada darah di dalamnya kita nggak bisa hidup. Ibarat motor, apa namanya, tidak ada kabelisnya, tidak ada elektrikalnya, tidak ada, apa namanya, penyambung, maka tidak bakal hidup itu motor. Oke, baik ya. Ada prostesium ya. Prostesium itu kalau kita tulang terluar di pertama. Jadi kalau kita untuk memperkuat tulang, ini lapisannya untuk menjaga supaya tidak menyentuh ke bawah. Nah, di antara, apa namanya, di antara protesium ya ada saluran Hypheris. Saluran Hypheris itu seperti saluran yang bisa menggunakan, apa namanya, kinerja darah sama otot itu sendiri. Di dalamnya apa? Nah, di situ ada kenaglikuli, osteosit, lacuna. Nah, kalau kita sering mendengar osteosit, itu berarti, apa namanya, kerapuhan tulang itu sendiri. Baik ya. Jenis tulang ada tulang sejati, kompak, ada tulang rawan, ya. Bagian-bagian persendian yang tadi saya bilang ya, ada engselnya sendiri di sini. Ada saluran Hayford sebagai oling, apa namanya, pelicin. Ada tulang rawan hialin. Ya, di situ ada tulang rawan hialin itu serbuk-serbuk ya. Jadi kalau kita menyentuh sini, mentok ke sini, seharusnya sakitnya minta ampun. Terus ligamen. Nah, itu pembatas dari tulang rawan hialin itu sendiri untuk menyentuh satu sama lain. Kenapa dibutuhkan pelembut di sini? Ya karena supaya kita tidak merasa kaku kalau kita bergerak. Ya ini tulang membentuk persendian. Juga preosteum, ya tadi yang saya bilang bagian terluar dari tulang itu sendiri supaya menyentuh otot-otot itu sendiri. Baik ya. Saya lihat dulu waktunya. Saya butuh 8 menit lagi. Jadi cukup pelajaran kali ini. Saya pelan-pelan dulu. Cuman kerjaan tugas tetap dikerjain ya. Transusnya setelah kerangka, setelah struktur tulang juga ada persendian. Persendiannya diantaranya seperti tadi, tulang menyentuh tulang, ya. Nah, di sini ada persendian. Ada persendian sinartrosis, ada persendian diartrosis. Ya, sinartrosis itu kalau kita menyentuh di dalam tulang pasti menyentuh daerah-daerah lain, itulah sebagai persendian diartrosis. Dan diartrosis itu penyambung dari bagian terluarnya itu sendiri. Jadi sinartrosis itu bagian dalam tulang untuk sendinya. Kalau untuk di perbatasan antara tulang itu namanya persendian diartrosis. Di sini ada sendi luncur.
sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, juga sendi peluru. Ya, sampai segitunya manusia memikirkan pergerakan manusia itu sendiri ya. Ada sendi luncur, fungsinya ya perbatasan antara apa namanya tulang betis, tulang eh, ke tulang kaki ya, sebagai sendi luncur. Berarti kalau untuk apa namanya penopang dari badan kita itu apa namanya untuk menyatukan ke telapak kaki melalui persendian sendi luncur itu sendiri. Terus ada sendi engsel. Sendi engsel kenapa? Coba kita perhatikan ya. Kaki kalau kita apa namanya bisa bertekuk ataupun bisa berputar ya, itu ada sendi engselnya. Di situ kita bisa lihat kenapa kita bisa duduk sila, duduk dua sujud, duduk antara dua sujud ya, duduk apa namanya duduk pengajian lah ya. Nah gitu bisa ditekuk sendi engselnya. Berarti kalau kita lihat pintu, engsel itu hanya bisa buka tutup, bukan berputar ya. Kalau selanjutnya sendi pelana. Sendi pelana itu seperti sendi pelana itu ibarat kalau kita punya mesin ya, bentuknya seperti ini ya, itu pengikat supaya tidak keterlaluan muternya ya. Kalau keterlaluan muternya berarti kita tidak ada punya sendi pelana lagi ya. Bisa tangan kita bisa muter kayak di kartun ya. Semua sendi putar juga sama, itu kita bisa memutarkan tangan kita ya. Nah, fungsinya apa? Ya kita nggak berputar secara umum, cuman berputar karena apa namanya tulangnya itu butuh refreshing kadang ya. Nah di situ sendi putar berfungsinya untuk mereview dari pergerakan tangan lengan dari kaki juga, dari lengan itu sendiri. Sendi peluru, nah bentuknya seperti ini. Nah kalau kita tahu segitiga bentuknya seperti ini, bisa bergerak kanan kiri membentuk segi tumpul ataupun membentuk segi lancip ya, ataupun bentuk segitiga siku-siku. Nah disinilah sendi peluru yang dibutuhkan sebagai pergerakan antar tulang itu sendiri. Paham yang saya maksud ya? Nah, di sini sistem gerak analisis pada otot itu di next time. Terima kasih. Oke ya. Kita kembali. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tetap setiap ada pembelajaran yang saya berikan ada tugasnya, supaya kita sama-sama memahami betapa pentingnya, betapa rasa syukurnya kita mempelajari ilmu pengetahuan alam ini, karena yang ciptakan Allah bukan saya hanya menyebarkan informasi. Baik ya. Terima kasih atas segala perhatian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya dari Allah, kurangnya memang dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.